Ya ini bisa kasih lagi ke si Dani nih, kasih ke si Dani dilempar gitu. Di kamar, pintu kamar jeger ya. Jendela dar bangun. Gitu kan. Namanya santri dulu kan. Itu pasti ada bacaan bismillah dulu tuh. Pasti cuy. Bismillah cuy. Hey you brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Ya kali ini gua ngedapetin narasumber baru nih. Siapa namanya Cing? Kenalin dulu dong Cing, ente. Dani Fauzan, teman kampus gue. Temen gua juga, temen SD dan temen SMA, ketemu lagi di kampus. Ya gua pengen tahu banyak sih sama Cacing bagaimana backgroundnya di dunia pesantren. Oke, jadi sebelumnya lu pesantren tuh kelas berapa Dan ya? Oh, gue pesantren waktu itu dari kelas 1 SMP. Atau SMP? Iya. Oke. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP doang sih gua waktu itu. Jadi seharusnya sampai kelas 6. Ah. Pas itu sampai kelas 3 doang, gua berhubung sampai kelas 3 doang. di SMP. Tahu bentar. Kelas 6 gimana maksudnya nih? Gua nggak tahu. Oh, kalau kelas 6 itu sampai kelas 3 SMA. Oh, ibaratnya 3 SMA. Iya, jadi gua waktu itu sampai cuman kelas 3 SMP. 3 SMP. Enggak sampai lulus lah, sampai lulus sampai kelas 6. Kelas 6. Iya. Oke. Nah, lu masuk lu masuk pesantren ini pilihan lu sendiri atau emang dari orang tua? Oh, kalau waktu gue SMP itu, waktu masuk pesantren itu gue pilihan sama orang tua gue sih, gara-gara tuh waktu itu kayak apa? Misalnya gue punya satu rumah nih sama lu semua nih. Nah, misalnya, temen gue itu yang lu pada nih beda umurnya beda setahun sama gue. Nah, setelah lu lulus SD, itu lu udah masuk pesantren duluan. Gitu. Lu berdua nih. Lu berdua masuk pesantren duluan. Nah, berhubung nyokap gua, orang tua gua deket sama nyokap lu berdua. Nah, mungkin gua masuk pesantren gara-gara lu berdua. Gara-gara lu berdua masuk pesantren. Kalau gua dari kecil udah main bareng sama lu berdua gitu. Berarti kita bertiga tuh main bareng terus gitu. Oke. Berarti intinya lu terpaksa kan masuk pesantren? Enggak, waktu itu gua belum dibilang terpaksa sih enggak, karena gua belum tahu waktu itu. Masih bocah, manut-manut aja sih. Gimana sih lu lu masih kelas 6 SD ya kan? Nggak tahu apa-apa tentang pesantren kan? Gue juga nggak tahu apa-apa tentang pesantren. Jadi gue ya kayak biasa aja gitu kayak pesantren. Oh ya udahlah, temen gue juga masih pesantren. Misalnya dulu udah ini masuk pesantren. Ya udah gue juga nggak apa-apa dah ikut pesantren gitu. Karena ada temennya. Nah iya, karena di satu pesantren itu gue ada yang bareng. Misalkan lu pesantren mana? Ada yang beda nih lu berdua. Nah gue masuk pesantren sama kayak lu. Kayak gitu. Jadi gue misalnya satu pesantren sama si Bob nih, sama si Sagar. Masuk pesantren, jadi lu beda sendiri gitu. Nah itu gue masuk pesantren itu sama kembaran gue. Lu punya kembaran nih? Gue punya kembaran, namanya Dava. Nah lu gak tahu kan Dava yang mana? Iya pokoknya waktu itu gue masuk juga tuh yang kembaran gue juga bareng. Jadi gue tuh sekolah dari sekolah, dari SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah pun gue masih bareng juga tetap gitu. Masuk tuh gue berdua ya kan, masuk, udah datang tuh ke ke pesantren. Iya, habis itu gue datang pesantren, gue nggak tahu apa-apa kan, udah datang soalnya yang ngurus-nguruskan nyokap gue kan, tiba-tiba gue datang udah dari depan kamar ya gitu yang udah tinggal enak lah gitu. Iya, udah tinggal masuk kamar yang dipilihin sama dari sananya gitu kan. Dari sananya itu gue nggak tahu apa kan, ya udah gue datang terus sekitar gue datang siang lah kalau nggak salah siang itu kayak abis maghrib lah nyokap orang tua gue tuh pulang gitu kan, pulang ya. Nah lucunya lagi gue nggak ngerasa kayak ditinggal orang tua gitu, biasa aja gitu kayak. Nah nggak ada gitu. Pas nyokap lu cabut lu nggak? Dadah, nggak gitu juga, kayak biasanya salim. Kayak orang tua gue, yaudah mau pulang ya gitu kan. Oh iya mah, hati-hati gue bilang, udah biasa, nggak tahu kenapa gitu. Nah tapi gue ngeliat orang-orang yang temen-temen gue yang sama tuh yang kayak anak baru gitu kan, yang baru datang, itu ada yang nangis lah, iya, ada yang kayak orang tua yang mau pulang dia ikut mau pulang. Mereka sayang mama berarti. Iya, lalu berarti nggak sayang sayang. Ya belum tentu juga pak. Kan kita kan untuk sayang ke orang tua nggak perlu pakai omongan pak. Pakai apa tuh? Pakai apa tuh? Pakai hati aja kita. Iya, terus itu gue ngeliat kan kayak ada yang ikut
ada yang mau ikut pulang juga, orang tuanya itu nangis kayak nggak mau orang tuanya pulang lah, apa segala macem. Ya gue ngerasa di situ biasa aja gitu, nggak kayak nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa ya biasa aja gitu. Ya udah kayak gitu. cuman kayak oh yaudah pulang, ya gue taunya pulang aja nyokap orang tua gue gitu, pulang. Udah situ mulai itu gue maghrib kayaknya masih belum disuruh-suruh, dah gue masih kayak belum diinin banget kan, namanya juga anak baru kan. Kayak suruh tidur lah abis itu lah kan, tidur iya. Langsung dapet temen nggak nih, sorry, lu begitu ini kan dikumpulin tuh, langsung dapet temen nggak? Sama kelas lu, atau kamar lu berapa orang? Wah nggak sama sekali Ki. Nggak ya? Nggak ada, iya lu gua gitu, nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Soalnya gue juga nggak ada yang punya temen selain dari apa kakak kelas gue yang elu itu, nggak ada. Nah gue juga belum ketemu lu kan waktu itu kan, masih kayak udah gue masih berkumpul sama orang-orang yang benar-benar baru juga yang belum kenal siapa gitu. Ya udah kita satu kamar kayak udah saling diem-dieman aja gitu. Berapa orang? Satu kamar itu 11 sampai 12 orang lah. Anjing. Nggak kebayang. Makanya Tapi kasurnya tingkat-tingkat gitu. oh iya tingkat. Jadi kasurnya kayak apa ya? Kayak barang abri lah ya. Iya, kayak abri gitu lah, yang kayak atas bawah gitu. Iya. Jadi di atas sampai bawah. Film cing bisa nengok. Udah tapi dia belum lu ya. Coki Iya. ketahuan ya. Apa kayak mau naik tangga tuh kayak mau naik ke kaset tuh kayak ada tangga itu naik dulu gitu baru tidur gitu kan. Habis itu gua kayak apa masih linglung kan, gua masih kayak yaudah. Wajar dari pertama. Iya, ya terus kan? ketemu orang juga kayak cuman iya gitu kayak udah ketemu lu nih pada. Iya gitu. Adalah beberapa gua kenalan sama satu kamar gitu. Ya mungkin gua kenal sama satu kamar baru kali itu buat satu kamar itu Udah gitu aja gitu juga kenal ya nama apa segala macam. iya paling cuma kenalan nama. Nah tapi malam itu oh iya gua dikumpulin dulu sama ketua kamar gua. Ketua kamar. Iya lu ngerti. Beda nih, ini beda nih sama ketua kelas beda. Beda. Jadi Oke. ketua kelas mah kan jadi kelas. Kalau yang ketua kamar itu ya di kamar. Ketua kamar itu Baru tahu gua nih. iya ketua kamar itu apa fungsinya itu kayak buat ngatur kita dalam satu kamar itu. Nah kan jadi setiap satu gedung itu ada berapa kamar ya kira-kira ya, lupa gue sampai ya 20 sampai ya 15 atau berapa gitu Ya lah. itulah. Satu gedung gitu. Jadi setiap kamar tuh punya masing-masingnya satu kamar gitu. Oke. Kayak gitu. Ya gua kaget aja kan tiba-tiba kayak dikumpulin. Iya nggak biasa gitu iya, kan, kok kayak gini gitu. Kayak satu kamar kayak cowok semua gitu kan. Gua nggak bisa apa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, bawa HP juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali, lu nggak boleh bawa kayak. Tapi alat-alat emang zaman elektronik. dulu masuk pesantren mah emang nggak zaman HP kali ya. Iya emang nggak ada sih, nggak dibolehin kayaknya. Iya, emang dari dulu sih emang nggak boleh sih, nggak ada yang boleh kayak. Sebentar. Lu belum ngasih tahu pesantren lu di daerah mana? Ya. Oh, pesantren gua tuh di jauh pokoknya jauh di daerah Rangkas Bitung kalau nggak salah, di Banten, tempatnya di Banten gitu. Banten Oke. Rangkas Bitung tuh. Nama pesantren. Nit. Ini sensor nih, ntar Iya, sensor. takutnya ya. Bahaya. di sensor ya. Terus Ya tapi pesantren terkenal sih. Iya. Terus kira-kira Jebolan pesantren di situ siapa aja yang di lu bawah tahu? jam pesantren situ kayak ada Wali, tau Wali? Apoy. Iya, Poy itu kayak si Jawin Oh, gitu Wali lah. band, ya. Iya. Jawin Apoy sih mirip apa? Jangan dong. Mirip banget anjing. Jawi stand up ya? Iya, Iya, stand up. Iya. Terus Rokok dulu ya. Oke. Santai. Nah, akhirnya kan lu orang tua lu cabut pas maghrib, akhirnya menuju hari besoknya tuh subuh ya kan? Pasti subuh kan suruh sholat cing, namanya Iya. pesantren ya kan? Nah, Ya iya. gimana tuh? Nah, waktu itu gua kaget kan. Hmm. Waktu itu gua lagi tidur kan, tiba-tiba kan biasanya lu di rumah kan bangun cuman dia apa kayak Iya. dia bangun lah Iya. atau apa kayak sholat gitu kan, atau anak kecil mah ya udahlah kalau subuh mah biarin aja gitu kan. Iya. Anak kecil ya. Lu lawan gak sholat? Iya, beneran nggak sholat lu ya. sholat gue. Sholat. Waktu itu gua kaget kayak tiba-tiba gedor-gedor cuy, Yuk. kamar, pintu kamar jeger ya, Hmm. jendela dar bangun gitu, kaget gua kan gitu Disiplin kayak. parah cing, kayak Abri ya bener. Iya, jadi kayak gue bangun itu sekitar jam 4:30 atau jam 4 gitu, gue lupa lah pokoknya. Pokoknya menjelang sholat subuh lah. Iya, jam sholat subuh. Dalam sholat subuh itu gue dibangunin. Nah, dibangunin itu kayak ada hitungannya gitu, ngerti nggak lu? Ada hitungannya, jadi kayak 1, 2. nah iya, cuman itu
kayak di satu gedung tuh ada yang ngomong satu orang. Itu entah ya, pokoknya dari pengurus kelas 5-nya itu yang ketua kamar. Pakai pengeras suara atau emang? Enggak, suara biasa. Beneran suara biasa. Iya. Itu emang harus teriak-teriak sih sebenarnya emang. Satu gitu ngomongnya. Oh, iya, kalau mungkin kayak gua waktu itu lupa dah. Entah ngomong pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Mungkin kayak menurut gue sih, seinget gue kayaknya masih bahasa Indonesia karena mungkin gue anak baru gitu kan, masih belum ngerti bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kali juga nggak ngerti sih, sama aja. Dia pokoknya lupa lah, pokoknya kayak hitung. Nah dari hitungan dia kayak nempatin 1 sampai 5 misalkan dia ngitung gitu. Kalau udah 1 sampai 5 itu misalkan lu belum, belum bangun, Sunday belum bangun. Bangun pasti udah pasti kaget lu bangun juga. Iya. Karena itu semua digedor-gedor semua pasti. Nah iya gua lupa ngasih tau kalau kita tuh harus buru-buru, ngerti nggak lu? Harus satu. Nah iya, kita bangun tidur langsung berdiri nih. Kita bangun tidur udah berdoa langsung berdiri, langsung ganti baju, ganti koko, ganti apa? Sarung. Ganti sarung. Langsung. Nah sarung itu gua harus pakai gesper. Pakai sarung harus pakai gesper. Gimana caranya lu? Sarung kan dililit. Iya. Terus Nah, gespernya iya. dililit. Jadi lu pakai sarung biasa. Di bawahnya dipakein gesper untuk biar nggak turun. Biar nggak turun. Oh, biar nggak turun sih. Ilmu tuh. Kopel ya. Nah, iya. Ilmu. Kayak itu emang anjuran dari sana tuh emang kayak gitu. Soalnya takutnya kan kita kan kalau sholat kan soalnya nggak boleh pakai celana gitu. Pasti harus sarung sama apa? Kolor doang lah ibaratnya gitu. Biar menghindari nggak perang sarung juga, Cing. Iya, takutnya kan nggak bisa. Nggak mungkin. Ya. Pokoknya terus harus juga pas koko pakai peci, pokoknya harus lengkap. Iya. Lu setiap di masjid itu lu harus lengkap. Jadi harus pakai koko, sarung ya pasti lah. Iya. Sama peci itu harus pakai. 20 menit record. Parah. Gue capek-capek ngomong gitu kan. Pakai kentang. Ya sorry ya. Jadi gimana, Cing? Lu jelasin lah. Ngerekam pakai apa ya? Sampai mana tadi ya? Ya pokoknya tadi gesper ya kan. Kalau seandainya gesper, peci, sarung koko, sama baju koko kalau misalnya nggak lengkap. Oh iya, kalau misalkan nggak lengkap juga kena hukuman lagi. Jadi di bagian setiap yang di bagian apa masjid itu gue kena lagi. Iya. Apa itu? Kena hukuman lagi. Entah gue dipanggil, entah disuruh kayak ngapalin surat. Beda hukumannya kalau yang tentang pamir kayak gitu. Iya. Oke. Nggak main kasar dia atau nggak main apa lagi dan pokoknya sekarang kayak lu disuruh ngapalin surat inilah atau disuruh itulah yang tentang agama lah hukumannya. Kalau yang bagian masjid itu bagian takbir itu kayak gitu. Oke. Kalau tentang percintaan nih kan namanya anak. Aduh. Sepantaran SMP kan? SMP. Sepantaran SMP kan masih jiwa-jiwa cinta-cinta Asal monyet ada, ya. ya. Di gua tuh kalau masalah tentang sama cewek itu gua ketemu ceweknya sama pas waktu kelas 1 waktu sekolah doang. Oh, pas ada kelas. Iya, pas ada kelas kayak mata pelajaran gitu lah pokoknya. Itu baru gabung. Jadi tapi nggak digabung juga, disekat lagi. Yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, jadi di tengah itu kayak jalur jalan gitu. Nggak muhrim ya, bukan muhrim. Bukan muhrim, ya, Pak. nggak boleh. Jajar sama Pak Ustadz. Nggak boleh, ketahuan kita udah langsung dihukum, Pak. Terus lu gimana caranya lu bisa ngini ke cewek? Suka sama cewek gitu? Oh ya. Ya kalau suka sih suka aja, karena kita kan sama-sama bisa ngeliat juga. Iya, Sama-sama cewek kan yang namanya ngeliat cewek cakep boleh juga nih. Kayak gitu dong, pasti dong, ya kan, namanya di kelas. Ya terus gimana? Terus apa tuh yang lu lakuin Iya. kalau misalkan lu suka sama dia? Ya waktu gue lakinya awalnya tuh ya gue kayak ngeliatin dulu, wah kayak cakep nih ya kan, nggak langsung kirim surat, butuh keberanian diri dulu cuy. Kalau zaman gua kan, kalau di SMP biasa ya. Iya, SMP Kalau biasa. gua waktu SMP, gua deketin cewek, gua bercandain. Gua sentil lah atau apa ya. Iya. Kan kalau lu nggak bisa sentil nih. Iya, nggak bisa. Terus kita Bukti, pegangan beda. begini aja nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu apa anjing? Pegangan begini kita suka. Oh, Muhrim. Gua kena kelingkingnya nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak lihat-lihatan doang. Iya, lihat-lihatan gitu kan. Tapi biasanya si cewek sih ngeliatin gua gitu. Ya. Cewek gitu. Fuckboy kan fuckboy itu. Fuckboy pesantren anjing. Datang rock and roll gitu kan dulu. Terus kan dulu nggak ada HP tuh di pesantren, lu kan nggak ada HP. Nah lu buat PDKT-nya sama cewek gimana? Oh, gua dulu tuh lewat surat-suratan. Anjing. Surat-suratan tuh kayak gimana ya? Kayak misalnya lu suka sama cewek itu, Ya. lu mau deketin cewek itu ibaratnya kayak lu
kayak zaman sekarang kita mau deketin cewek kan kayak ngechat dulu lah basa-basi. Nah, kita Hmm. ngirim surat juga sama basa-basi dulu kayak gitu. Oh, Cuman gue lupa basa-basi awal gue deketin cewek itu apa gitu, gue lupa. Iya. Yang gue inget sih ya, gue cuman waktu yang pas surat-suratan gue udah pacaran gitu sama yang dulu pas. Nah kan tadi yang lu bilang kan ini cowok, ini cewek gitu Cing. Gimana ngirimnya? Kan Oh, ada space tuh. Iya, jadi kayak misalkan nih, ini cowok, ini cewek nih, ini Ah. cowok. Nah, kan pasti ada yang duduk bagian pojok sini, bagian Ah. pojok sini, cewek Ah. cowok paling pojok. Iya. Lalu nitip ke dia, Oh, suruh lemparin. estafet. Siapa kasih tahu namanya nih, kasih ke sini gitu. Nah, udah ntar kasih sama dia. Oke. Nanti dibacanya pas dia di kamar dia, di asrama dia. Baru itu ntar sama dia dibalas lagi, surat-suratan, dibalas lagi, ntar dia ngirim lagi sama temennya. Kasih lagi ke si Dani, bisa kasih lagi ke si Dani nih, kasih ke si Dani dilempar gitu. Lempar lewat Lewat kan samping-sampingan. asramanya. Enggak, Enggak, dong, pas di di kelas ya. Oh, masih kelas. Jadi gue surat itu bisa ngasihnya pas di kelas doang. Oh iya. Kan kalau asrama beda jauh, beda kayak jauh lah jalannya. Kenapa nggak lu kasih pas istirahat aja anjing? Ya. Nggak usah kasih surat dah, lu pas istirahat aja Iya, ngobrol. pas sekarang ngajak ngobrol kan Nah, SMP kan gitu. Bedanya lu sama gua tuh istirahatnya gini. Kalau gua istirahatnya jadi 2 jam 2 jam. Jadi misalkan mata pelajaran ini 2 jam. Ya. Nah, itu gue langsung istirahat. Selesai mata pelajaran 2 jam itu gue istirahat tapi langsung ke asramanya masing-masing. Enggak kan kalau di SMA atau SMP lain kan kayak istirahat ya udah ada di kantin, ada di kelas gitu Iya, kan. Ya kalau perpus. enggak, gue harus benar-benar kosong semua itu kelas semuanya. Jadi harus balik lagi ke asrama, cewek ke cewek, cowok ke cowok kayak gitu. Jadi nggak bisa gue bicaranya di dalam waktu istirahat, nggak bisa cuy. Ya yang Kayak gitu. gue pengen tahu tuh apa isi suratnya ya kan Cing? Gimana ya kan? Iya. Awal-awal lu bisa. Lu nulis apa itu isi Iya. di pertama lu kirim Nah, bukti pasti itu? di setiap awal namanya santri dulu kan, itu pasti ada bacaan bismillah dulu tuh. Pasti cuy. Bismillah cuy. Biar halal kali ini. Iya. Itu udah pasti. Bismillahirrahmanirrahim gitu Oke. kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu udah pasti ada cuy. Terakhirnya NB. Pokoknya gitulah, apa namanya kayak sama aja gitu kayak kita cetak atau kayak ibaratnya kayak gitu. Cuma bedanya kita nulis surat itu kita surat-suratan nggak kan kalau di HP kan cetan dikit kan gampang tinggal langsung balas lah. Kalau Iya. enggak itu harus benar-benar yang kita pengen ngomongin udah langsung ditulis di situ. Jadi kadang-kadang 1 lembar itu udah keisi semua. Langsung ungkapan perasaan ya. Iya, jadi kayak 1 lembar itu udah ada yang full, ada yang enggak diisinya langsung kayak Siapa nama cewek lu? wah jangan dong. Inisial aja. Inisial, Hani kan? Iya. Hani. Nah, itu Menurut dia. aku bagus. Nah, itu Ya. waktu gua dulu pas sama si Hani itu waktu gua dulu sebelum gua pacaran malah sebelum sesudah gua lulus keluar dari pesantren malah. Yang gua tahu kan dulu zaman dulu kan ada pakai apa sih surat-surat itu kertas-kertasnya yang buat di binder gitu. Oh. Kalau lu enggak, gimana tuh? kalau gua cuma kertas buku biasa nih, Iya. buku tulis biasa disobek. Ah. Nah, itu lu bikin dibikin kayak bagus-bagusin lah Iya, ibaratnya. kreasi-kreasi. Nah, lu belum pernah kan Ah. nyobain kertas nih, lu coba deh. Kertas digulung sama lu jadi ngegulung gini kan, dia bulat gini kan. Iya. Pinggirnya lu lu bakar pakai Iya. korek kiri kanan. Nanti pas lu buka gini jadi keren cuy. Anjing. Dulu kok kayak gitu dulu, iya macam gitu lah, entah gitu, ngegambar foto kayak lukisan gitu, kayak apa sih gambar cewek gitu, kayak kalau yang tergambar digambarin sekalian kayak gitu ya. Banyak yang ngasih yang aneh-aneh lah ibaratnya kayak gitu. Banyak yang kayak bikin suratnya entah bikin surat cuman sampai biar nggak ketahuan ada cuman kecil segini. Ini segini surat ya kecil. Gua baca gitu anjing. Tulisannya kecil banget. Berarti biar nggak termasuk ketahuan cuy. kreatif ya? Iya dong. Bocah-bocah Pasti pesantren dong. lu. Gokil, Udah, gokil. kertas segini juga gua udah bisa buat Punya cara sendiri Cing buat pemikat cewek mungkin Iya. itu Hmm. caranya. Pokoknya dengan cara masing-masing lah, dengan cara yang berbeda lah pasti kan, cara ngituin surat-suratan kayak gitu. Tapi nggak semudah yang lu pikir cuma ngasih surat doang, nggak semudah itu cuy. Nggak semuanya langsung suka. Harus sama ada lu. keberanian diri Iya benar. dan ini kayak lu pasti deg-degan cuy, aduh ketahuan gak ya sama ustadz atau Iya. ustadz aja gitu. Nah. Pasti gitu. Lu nggak Bukan, langsung ya. ngasih cuman kayak nih sudah nggak Nah. kayak gitu. Lu pasti wah gila dulu perjuangan lah ibaratnya kalau mau pacaran di dalam satu pesantren itu perjuangan sih. Berasa ya? Berasa banget. Berasa. Terus kalau misal itu lu bilang tadi kan masalah ketahuan ya? Iya. Ada yang ketahuan nggak? Pernah? Atau udah nggak cerita? Ada yang ketahuan, itu ada yang ketahuan tuh ada yang dibotak gitu.
dibotak. Jadi misalkan nih, kalau yang cewek dihukum lagi sama, kalau cewek setahu gue kayak paling kayak dijemur atau dimandiin gitu. Kalau yang cowok biasanya dibotak gitu, botak licin. Cewek Cowoknya. Kira cewek botak Jadi anjing. lo tau mati anjing. Ini kalau cewek botak pun nggak ketahuan kan pakai kerudung. Iya sih. Cuman gak etis aja. Iya. Kalau cowok langsung auto botak. Iya, Hmm. tergantung sebenarnya kadang-kadang suka ada yang dikasih hukuman lain juga sih, nggak langsung dibotak juga, tapi kebanyakan yang dibotak kayak gitu, terus disuruh langsung kayak disuruh putusin juga langsung sama ustadznya gitu, Gila itu sakit. nggak boleh berhubungan lagi. Iya sih nggak boleh lah, masih kecil juga SMP mah. Oke, Ya. terus waktu lagi. Senioritas. Ya, saya Masalah lu sama Gimana senior itu? lu kan di situ lu ada SMP sama SMA kan. Itu lu gimana? Jadi ada satu lapangan, satu lapangan itu yang boleh gini cuma kelas kelas 6 itu kelas 3 SMA. Anjing. Ya tergantung senior, bisa lu dipukulin, bisa lu diinin lagi atau diapain gitu, tergantung senior sih sebenarnya. Iya, pernah gue digampar kakak kelas gua sampai kuping gue berdarah gitu. Karena